Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. Welcome back again to my class. And today we are going to study and to discuss about present perfect. Well, present perfect adalah rumus kita yang keempat setelah rumus pertama yaitu simple present yang memiliki arti tergantung kata kerja, kemudian simple future yang memiliki arti akan, kemudian present continuous yang memiliki arti sedang, dan sekarang kita akan membahas yang namanya present perfect yang memiliki arti sudah. Ya, akan, sedang, sudah. Nanti akan saya jelaskan. Ya, dan untuk sekarang, take a look here. Ada present perfect yang memiliki arti sudah. Seperti biasa, ketika kita membahas rumus, maka akan ada dua jenis, yaitu bentuk verbal dan juga bentuk non-verbal. Ya, but sebelum kita membahas verbal dan juga bentuk non-verbal, I want you to understand about this. This is time signal. Ya, di rumus-rumus atau di video-video sebelumnya selalu saya jelaskan bahwa setiap rumus itu memiliki time signal. Dan time signal untuk present perfect kita lihat di sini ada already, then just now, recently, ever, never, and yet. Dan ini adalah artinya. Ya, jadi simpelnya, gampangannya adalah ketika kita membaca sebuah kalimat dan kemudian ada kata inihnya, maka bisa dipastikan kalimat tersebut merupakan kalimat dari present perfect. Oke, ini adalah time signal. Dan remember, time signal di sini posisinya bisa jatuh setelah have atau has, ya, ataupun ada di belakang. Nanti kita akan lihat di contoh-contoh kalimat. Okay, at the first, let's go to the verbal form. Ada bentuk positif, negatif, and interrogative. And take a look. Di present perfect, fokus kita itu ada kata have, has. Ya, have atau has. Oke, maka kita harus mengingat subjek. Ya, karena subjek itu I, you, we, they, she, he, it, dan nama jamak akan ketemu dengan have atau has. Lalu siapa saja subjek yang memakai have? Oke, subjek yang memakai have adalah I, you, we, they, dan nama jamak. Kemudian subjek yang menggunakan has adalah she, he, it, dan nama tunggal. Oke. Ya, untuk yang pertama, let's go to the positive form. Well guys, present perfect itu memiliki arti sudah, dan kita harus tahu bahwa kata sudah itu berasal dari gabungan have, has, dan juga verb 3. Maka dalam pembahasan present perfect di sini, kita dituntut untuk hafal berbagai jenis verb, baik verb 1, verb 2, dan juga verb 3. Ya, itu fungsinya kita paham bentuk verb 1, verb 2, dan juga verb 3. Contohnya di sini, ya, ada satu kata have ketemu dengan gone. Gone ini adalah verb 3. Verb satunya go, verb 2-nya went, dan verb 3-nya adalah gone. Have gone, maka artinya adalah sudah pergi. Kemudian yang kedua ada has played. Ya, has merupakan rumus dan kemudian played adalah bentuk dari verb 3 dari play. Maka artinya adalah sudah bermain. Ya. Dan yang harus kita ingat adalah bahwa yang namanya verb 2 dan verb 3 itu ada bentuk reguler dan irregular. Nah, ini yang harus kita pahami dan mungkin harus kita hafal mau tidak mau, ya. Karena contohnya seperti di sini, ya, ada yang berakhiran ed, maka ini merupakan adalah yang regular verb. Kemudian yang tak beraturan, contohnya tidak diakhiri oleh ed. Itu harus kita tahu. Oke. Let's go to the example. I have simple example here. 1, 2, 3, 4, 5.
Take a look. I have eaten meatball. I have eaten meatball. Take a look. There is have here and also verb 3, eaten. Nah, maka ini artinya adalah sudah. Eaten itu artinya adalah makan, maka ini artinya adalah sudah makan. I have eaten meatball. Next, they have already taken my book. They have already taken my book. Oke. Yang harus kita lihat di sini ada contoh dari time signal yang tadi sudah kita bahas di awal. Time signal masuk berada di tengah-tengah, jatuh setelah have atau has. Artinya adalah baru saja. So the meaning is they have already taken my book. Mereka baru saja sudah mengambil buku saya. And she has just called me. She has just called me. He has driven that car. He has driven that car. And the last, Mr. John has watched that movie. Mr. John has watched that movie. Yeah, this is the example of present perfect in positive form. Okay. Yeah. Let's go to the next example, negative form. Dalam bentuk negatif, kita jangan lupa untuk menaruh not di dalam kalimatnya. And before we go to the example, take a look here. Ada sebuah penyingkatan yang mungkin bisa kita temukan atau kita temui di soal-soal. Ya, barangkali nanti kita ketemu di ujian dan kita bingung. Maka ini penjelasannya. Ketika ada subjek, kemudian ada koma atas di sini, kemudian ada tulisan seperti ini, maka itu bisa dipastikan kepanjangan dari I have. Ya, subjek kemudian have itu bisa disingkat. Contohnya ini, I disingkat dengan have, maka menjadi of. Of, not, kemudian gone. Ya, maka cara penulisannya seperti ini, dan hati-hati ini kepanjangan dari I have. Atau she, atas as. Nah, hati-hati di sini penafsirannya banyak. As di sini bisa is, bisa was, atau juga bisa has. Ada 3 penafsiran. Maka untuk memastikan apakah as di sini is, was, atau has, lihat kata setelahnya. Nah, jika di sini merupakan verb 3, maka bisa dipastikan ini adalah has, bukan is atau was. Ya, itu trik cara untuk mengetahuinya. Dan di bentuk negatif ini, ketika tadi dibentuk positif, maka artinya adalah sudah. Ya, maka ada 2 penafsiran di bentuk yang negatif. Ya. Yang pertama, di bentuk negatif, maka kita boleh mengartikannya dengan arti sudah tidak. Ya. Dan tafsiran yang kedua, kita bisa mengartikan juga sebagai belum. Ya. Contohnya, saya sudah tidak minum kopi. Atau, saya belum minum kopi. Nah, apakah artinya sudah tidak ataupun belum, itu tergantung dari kalimatnya atau meaningnya. Ya, intinya ketika negatif, maka artinya ada 2, yaitu bisa diartikan sudah tidak, ataupun bisa diartikan belum. Ya, oke. Ya, sekarang kita lihat ke contoh. I've not made my homework. I've not made my homework. Kalau kita tafsirkan, maka artinya bisa seperti ini. Saya sudah tidak membuat PR. Karena dia sudah lulus sekolahnya. Jadi sudah tidak ada PR-PR sekolah lagi. Atau bisa juga diartikan seperti ini. Saya belum membuat PR. Karena
Mungkin dia sibuk dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi, apakah artinya sudah tidak ataupun artinya adalah belum, itu tergantung dari kondisinya. Tapi biasanya dalam bentuk negatif itu ada salah satu ciri ketika kita ingin mengartikan bahwa kalimat itu belum. Biasanya akan ditambahkan kata yet di belakangnya. Ya, ketika sudah ada kata yet di sini, maka itu condongnya meaningnya lebih ke belum. I've not made my homework yet. Saya belum mengerjakan PR. Second, they have not come here. They have not come here. She's not work in that place. She's not work in that place. He has not drunk that coffee. He has not drunk that coffee. And the last, Mr. Agung has not become a driver. Mr. Agung has not become a driver again. Ya, ini adalah contoh sederhana dari bentuk negatif. Remember and don't forget. And the last, let's go to the interrogative form. Interrogative form. Ya, take a look. Have has. Kalau tadi di positif negatif have has itu jatuh setelah subjek, maka di interrogatif have has-nya itu maju ke depan dan memiliki arti sudahkah. Ingat, sudahkah, bukan apakah. Ketemu dengan subjek baru dengan verb 3. Contohnya, kita lihat di sini. Have you prayed, Isa? Have you prayed, Isa? Have they taken bath? Where's my children? Have they taken bath? Has it eaten its food today? Has it eaten its food today? Has she cooked for our dinner? Has she cooked for our dinner? Have Ali and Joe brought my bag? Where is Ali? Where is Joe? Have Ali and Joe brought my bag? Ya, ini contoh sangat sederhana dan saya yakin gampang mudah untuk dipahami dari bentuk interrogative form. Guys, take a look here. Bedakan. Ya, apa yang harus dibedakan? Kita lihat ke sini, ada 3 bentuk yang harus kita ketahui agar kita tidak terjebak ketika kita menghadapi sebuah soal-soal dalam ujian. Contohnya, yang pertama adalah ketika ada have atau has, kemudian bertemu dengan verb 3, maka ini akan yang sedang kita bahas, yaitu artinya adalah sudah. Dan ini merupakan tenses dari present perfect. Have has ketemu verb 3, maka artinya sudah. Nah, contohnya, I have graduated of school. I have graduated of school. Namun ketika have atau has ketemu dengan to, nah, maka artinya adalah harus. Ya, sekali lagi ada have atau has setelah subjek kemudian ketemu dengan to, maka artinya harus. She has to go to school. She has to go to school. Dan yang terakhir ketika ada have atau has, dia tidak ketemu dengan verb 3 atau ketemu dengan to, dia berdiri sendiri, maka artinya adalah mempunyai. Ya, ada have atau has, berdiri sendiri, tidak ketemu dengan verb 3, dengan verb 2, maka artinya adalah mempunyai. I have a pen. I have an apple. Ya, kayak sebuah lagu. Jadi intinya ketika dalam sebuah kalimat kita menemukan ada have atau has di situ, maka lihat kata setelahnya.
Apakah ketemu dengan verb 3, apakah ketemu dengan to, atau dia berdiri sendiri. Non-verbal. Apa sih bedanya verbal dan juga non-verbal? Bedanya verbal dan juga non-verbal adalah intinya kalau verbal setelah subjek akan ketemu dengan kata kerja. Ya, subjek have has ketemu dengan kata kerja. Sedangkan non-verbal setelah subjek have has ada been-nya, maka di sini akan ketemu dengan kata sifat atau kata keterangan. Verbal ketemu dengan kata kerja, non-verbal ketemu dengan kata sifat atau kata keterangan. Itu pada dasar intinya. Sekarang kita lihat ke sini. Ya, untuk membedakan verbal dan non-verbal juga, kita lihat ada penempatan posisi been di sini. Fokus kita di sini. Have, has, been. Ya, jadi untuk non-verbal itu ada been ya. Dan kalau ditanya, Pak, been itu artinya apa sih? Ya, untuk been sendiri dia tidak memiliki arti, ini sebagai penanda saja bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat present perfect dalam bentuk non-verbal. Oke, take a look. Positive subject, have atau has, kemudian ketemu dengan been, lalu bertemu dengan adjective atau adverb. Contoh, we have been stronger than before. Ya, setelah sebuah tim minggu lalu kalah, kemudian minggu kemudian menang, maka mereka mengatakan ini, we have been stronger than before. We have been stronger than before. Next, you have been old. Ya, you have been old. She has been tired. She has been tired. Ya, old and tired ini merupakan adjective. He has been here for twice. He has been here for twice. Here, di sini adalah adverb. And the last, Mrs. Ratna has been happy with our class. Mrs. Ratna has been happy with our class. Ya, sederhana dan mudah dipahami. Contoh dari non-verbal yang bentuk positif. Bagaimana dengan negatif? Let's go to the example. Oke, dalam bentuk negatif non-verbal, maka cara mengartikannya sama, bisa diartikan sudah tidak, ataupun juga bisa diartikan belum. Contohnya di sini, we have not been ready. We have not been ready. You have not been diligent in class. You have not been diligent in class. She has not been smart in this situation. She has not been smart in this situation. He has not been brave. He has not been brave. Mrs. Ratna has not been here. Oke, simple dan mudah dipahami. The last, interrogative form. Interrogative form. Sama dengan di bentuk verbal, posisi have has-nya ini maju ke depan dan memiliki arti sudahkah. Subjek kemudian baru diletakkan been di sini dan ketemu dengan adjective atau adverb. Have we been polite to our teacher? Have we been polite to our teacher? Have I been beautiful? Have I been beautiful? Has she been there? Has she been there? Has he been in my house?
Has he been in my house? Has Mr. Bob been angry to me? Has Mr. Bob been angry to me? Sederhana dan mudah dipahami. Contoh dari bentuk yang terakhir yaitu interrogative form. Oke, dan sekarang untuk yang paling terakhir, mari kita lihat contoh dalam sebuah paragraf ataupun kalimat dari bentuk verbal dan non-verbal dari present perfect. Well guys, yang paling terakhir ini adalah contoh dari sebuah conversation atau sebuah percakapan. Take a look here. Bob says, John, have you made your homework? No, I haven't. You? Have you made it? No, I have not too. Let's start it together now. Okay. Wait, by the way, have you taken bath? No, I haven't. Ya, yang mau saya sampaikan di sini sedikit, ya ada penulisan have not yang disambung, yang digabung dengan have not yang dipisah. Jadi have not dengan has not itu bisa digabungkan. Dan ini contohnya. Well guys, finally it's the last our explanation, our discussion about present perfect. I hope you understand about my explanation. And kalau sekiranya video ini bermanfaat, don't forget to share to our friend and other people. Thank you very much for watching and see you in the next video. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.